Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita adalah tentang mimpi yang mungkin akan jadi nyata. Seperti apakah mimpi itu, kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada star. Jadi beberapa dari kamu dalam waktu dekat atau sebentar lagi, kamu akan makin bersinar, kamu akan berkilauan ya. Banyak orang-orang yang akan mengagumi kamu. Kenapa? Karena kamu mulai menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu mulai menjadi pribadi yang lebih baik, kamu mulai menjadi seorang yang bijak, kamu mulai menjadi seorang yang dewasa ya. Dan intinya apa ya, seperti kamu juga menjadi seseorang yang menginspirasi banyak orang juga gitu loh. Sehingga orang-orang yang merasa dekat dengan kamu itu akan kayak damai gitu loh. Dia memiliki ketenangan, dia merasakan adanya kebahagiaan jika bersama dengan kamu di sini ya. Walaupun terkadang kamu juga terlihat sebagai orang yang otoriter, tapi ada positifnya. Kamu menjadi orang yang tegas, dan kamu mengajarkan juga kepada mereka-mereka sebuah ketegasan ya, agar apa? Ya, mungkin dengan ketegasan atau disiplin pada diri kita, itu adalah modal kita untuk sukses. Nah, inilah yang membuat kamu itu makin berkilauan. Dan kamu ngerasa ini mimpi, karena dulu sempat kamu itu mungkin tidak dihargai, kamu tidak dipandang ya, kamu hanya dipandang sebelah mata oleh teman-teman, saudara, ataupun siapapun ya. Mungkin waktu terus berlalu, kamu akhirnya menyadari, kamu mencoba merenung, aku harus melakukan sesuatu untuk diri aku, agar aku ya mungkin layak di mata mereka, agar aku bisa dihargai, agar aku bisa memotivasi siapapun, dan bahkan menjadi orang yang bermanfaat begitu untuk orang lain. Nah, disitulah akhirnya kamu mencoba untuk menggali apa yang ada dalam diri kamu. Ya, akhirnya kamu menemukan, aku bisa begini, aku bisa begitu ya. Yang mana kamunya dulu juga memiliki sebuah permasalahan dari segi finansial. Nah, dengan kamu gali potensi dalam diri kamu, itulah yang membuat kamu makin berkembang. Itulah yang membuat kamu akhirnya mulai menemukan peluang dan kesempatan. Di situ kamu memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan di saat kamu ngerasa kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya uang, kamu tidak punya pekerjaan, kamu mulai melakukan ya, mungkin membuat ide-ide yang baru, kamu menjadi orang yang kreatif ya. Mungkin kamu melakukan apapun yang ada, kamu lihat mungkin sesuatu hal gitu ya, kamu jadikan itu sesuatu hal yang berharga dan bernilai ya. Mungkin bisa jadi di saat zaman sekarang ya, itu kan sosial media akan menjadi sebuah ladang uang bagi kita semua. Apalagi sekarang udah banyak ya ibu-ibu rumah tangga ya, ataupun siapapun udah jadi konten kreator di Facebook gitu ya, atau di YouTube. Nah, di situ kamu memanfaatkan peluang yang ada. Di saat kamu menggunakan, mungkin kamu punya modal hanya handphone dan kuota gitu ya, kamu mulai menggali
apa yang ada dalam diri aku supaya aku bisa menghasilkan. Kamu mungkin melihat sesuatu hal mungkin di sosial media, di situ kamu mulai terinspirasi, dan akhirnya di situ kamu mulai berkembang, mulai menciptakan suatu keajaiban-keajaiban dalam diri kamu. Kamu mulai dikenal orang gitu ya. Dan akhirnya kamu juga menjadi seseorang yang memotivasi. Karena kamu berasal dari orang yang biasa-biasa aja. Kamu pernah berada di titik terendah. Terkadang di saat kita berada di titik terendah itulah kita baru menyadari potensi diri kita, bahwasanya kita mampu melakukan apapun. Karena kita udah terpuruk nih, kita udah tidak punya apa-apa lagi. Meminta bantuan ke orang pun kita juga nggak bisa. Berharap kepada siapapun kita nggak bisa. Jadi kita itu berharap hanya kepada Tuhan. Ternyata disitulah Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, kepada kamu khususnya gitu ya. Dimana kamu yang benar-benar relate dengan readingan ini gitu ya. Disitulah akhirnya kamu menyadari, oh aku bisa ini, orang lain bisa, kenapa aku tidak gitu loh. Di situ akhirnya kamu mencoba untuk berusaha, mencoba kamu belajar ya. Sehingga akhirnya di sini ada King of Wands. Actionnya kamu itu melebihi seorang raja gitu loh. Kekuatannya itu. Akhirnya ada King of Wands. Wand adalah sebuah tindakan yang kamu lakukan. King adalah raja. Jadi seorang raja itu kan bisa ngapain aja. Inilah gambaran diri kamu. Dimana kamu bisa menciptakan atau mewujudkan ya apa yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Itulah yang membuat kamu makin berkilauan. Bahkan ini kayak serasa mimpi. Aku bisa menghasilkan. Terus keadaan aku yang dulu terpuruk itu bisa aku akhiri. Nah, itu membuat kamu kayak ngerasa bermimpi. Yang dulunya punya mimpi, pengen punya mobil. Kayaknya sulit deh aku punya mobil. Tapi ternyata dengan ketekunan kamu, dengan usaha kamu, dengan kamu menggali potensi diri kamu, di situ kamu bisa memiliki mobil sesuai dengan keinginan kamu, gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Itu yang jadi pegangan kamu di sini. Akhirnya kamu coba untuk membenahi diri kamu, ya. Namanya kita manusia tidak ada yang sempurna. Oke? Di sini ada Twin of Wands, ya. Ini juga terlihat gambaran benar-benar kamu itu memiliki suatu beban yang cukup berat. Ya, punya tanggung jawab yang besar di sini. Mungkinkah kamu seorang single parents, ya, kamu seorang yang mungkin sudah tidak punya siapa-siapa, ya. Yang kamu harapkan hanyalah Tuhan yang selalu memberikan petunjuk kepada kamu. Ini bagus kartunya. Walaupun kamu punya banyak beban, tapi kamu bisa bertahan di sini. Itulah kamu menjadi seorang yang kuat saat ini. Kamu menjadi seseorang yang benar-benar membuat orang lain kagum. Sebanyak itu tanggung jawab kamu, sebanyak itu beban kamu, tapi kamu bertahan gitu loh. Mungkin orang berpikir kalau aku di posisi kamu, kayaknya nggak bisa bertahan gitu loh. Jadi itu yang menjadi kilauan kamu di sini. Ini serasa mimpi. Bukan kamu aja yang merasa mimpi, tapi orang-orang juga kayak ngerasa mimpi bahwasanya kamu itu bisa menjadi sosok yang berbeda. Oke? Ini ada King of Pentacles. Nah, pada akhirnya apa yang sudah kamu lakukan, inilah hasilnya. Kamu akan menjadi seseorang yang memiliki segalanya. Kamu bertumbuh, berkembang ya, dengan kualitas diri kamu, dengan potensi kamu ya. Kamu akhirnya punya nilai di mata siapapun. Inilah kamu. Ya, ada King of Pentacles, kamu akan berhasil apapun ini yang kamu lakukan. Itu akan bisa punya potensi akan berhasil. Asal kamu benar-benar tekun, asal kamu benar-benar terus berusaha dan bersyukur, itu intinya. Karena di sini ada star, kamu akan makin bersinar. Kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Baik itu kehidupan pribadi kamu, kehidupan sosial kamu, ya, kehidupan finansialnya kamu, percintaannya kamu, ya, itu akan mengalami kestabilan, ya. Oke, di sini ada Queen of Cups. Nah, di sini aku benar-benar merasakan jika ini sebuah cinta, kamu akan merasakan perasaan begitu bangga dengan diri kamu sendiri, karena kamu juga menemukan seseorang yang benar-benar tulus kepada kamu, ya. Bisa jadi seseorang inilah yang membantu kamu, mensupport kamu, akhirnya menjadi seorang King of Pentacles dan Queen of Pentacles, Queen of Cups gitu ya. Intinya ini imbang. Dari segi finansial kamu oke. Dari segi cinta kamu juga akan memiliki
Dan orang yang akan memiliki kamu ini adalah orang yang satu circle dengan kamu. Karena jodoh kita itu pasti, belahan jiwa kita itu adalah orang yang benar-benar seperti kita, cerminan kita, ya. Oke, nah kita akan coba cek lagi di sini. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Oh. Oke. Satu lagi. Ya. Ada peaceful warrior. Nah, di sini aku melihat kamu itu adalah seorang pejuang yang akhirnya bisa mendapatkan kedamaian. Kamu berjuang untuk kedamaian kamu. Kamu berjuang untuk mendapatkan kebahagiaannya kamu. Dan akhirnya perjuangan kamu itu membuahkan hasil. Ya, inilah kamu. Bahkan kamu akan berterima kasih kepada malaikat, kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu memberikan sebuah kekuatan kamu untuk bisa menciptakan keajaiban. Kamu akan makin bersinar, kamu akan makin berkilauan, ya. Health choice. Kamu selalu memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu tidak akan fokus kepada permasalahan yang terjadi pada kamu saat itu ataupun saat ini. Di mana kita semuanya sebenarnya juga punya masalah, juga punya kesedihan, juga punya kekecewaan. Tapi ya, kamu akan lebih memilih untuk melupakan ini semua, menyembuhkan diri kamu. Sebagian orang ada juga kan, fokus kepada masalah itu, sehingga akhirnya dia selalu memiliki energi-energi negatif, merasa sedih, merasa kecewa, merasa anxiety juga gitu loh. Tapi kamu tidak akan merasa anxiety, kamu tidak akan khawatir, kamu tidak akan takut ya, karena kamu sudah mulai fokus ya ke depannya. Ya, kamu memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu tidak mau terjebak di dalam sebuah kesedihan. Oke? Nah, ini juga manifesting miracle. Kamu benar-benar memiliki manifest yang yang benar-benar akan bisa terwujud di sini. Oke? Jadi banyak hal-hal yang harus kita manifestkan. Karena kita itu hidup harus punya tujuan. Kita hidup untuk apa? Ya pastinya untuk mencapai kebahagiaan, pasti mencapai kesuksesan, dan menjadi orang yang kuat. Dan itu sudah kamu miliki. Tinggal manifest kamu. Yang mungkin ada beberapa lagi yang belum terkabulkan. Di sini mungkin akan terkabulkan. Ya, semoga aja. Oke? Nah, ini ada new beginning. Kehidupan baru. Awal baru, fase baru. Ini akan segera kamu miliki. Mungkin setelah kesedihan, setelah kekecewaan, setelah keterpurukan kamu ya, kamu akan mengalami suatu fase baru. Pasti akan mengalami fase baru di sini. Asal kita benar-benar mau bangkit, mau berjuang. Tapi kalau kita stuck, kita merasa kayak tidak bisa, kita ngerasa tidak mampu, ya udah, kita nggak akan mendapatkan perubahan apa-apa. Tapi kalau kita ngerasa aku bisa, aku hebat, aku mampu, aku ya bisa, semuanya bisa kamu wujudkan di sini. Jadi ya tergantung mindset kita juga, tergantung pola pikir kita juga sebenarnya. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Inilah yang harus kamu tekankan pada diri kamu. Kamu harus yakinkan diri kamu kalau kamu itu mampu. Pasti akan ada new beginning bagi kamu di sini. Ya, sign from heaven. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda dari surga. Ya, mungkin tanda-tanda kedamaian, tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda kesuksesan. Ya, itu akan segera kamu lihat tanda-tandanya. Sehingga kamu akan ngerasa begitu bahagia menanti kebahagiaan ini, menanti kesuksesan ini juga. Ya. Nah, di sini aku juga melihat ada study and learning, study. Nah, di sini kamu juga mulai belajar. Kita di hidup ini ya harus selalu belajar. Mungkin belajar memaafkan, belajar untuk menerima, ya, belajar dari kesedihan, belajar dari kekecewaan, ya. Jadi kita hidup ini ya selalu belajar. Tidak hanya di sekolah kita belajar, ya. Ini yang harus kamu benar-benar pikirkan, bahwasanya apa yang terjadi pada aku, di situ aku harus bisa mengambil pelajarannya. Pasti ada ya pelajaran yang diambil dari setiap masalah yang kita hadapi. Oke? Nah, jadi teman-temanku, di sini aku melihat beberapa dari kamu akan bisa memahami siapa diri kamu sebenarnya. Kamu akan menggali potensi yang ada pada diri kamu sehingga kamu akan menjadi orang yang punya nilai, ya, orang yang bermanfaat, terutama untuk diri kamu dan orang banyak. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan.
Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.